sekolah metropolitan, Naila hidup dalam bubble yang ketat. Ia adalah definisi anak rumahan yang dibesarkan dengan prinsip moral tinggi oleh ibu. Di sekolah, ia dikenal sebagai gadis pendiam yang berpegang teguh pada batasan, menjadikannya anomali di antara teman-temannya yang serba bebas. Namun, di balik ketaatan itu, Naila mengundang rasa ingin tahu terhadap dunia di balik kebebasan. Rasa ingin tahu itu segera menemukan jalannya ketika Rama mulai memasuki timeline hidupnya. Bu, Naila boleh minta uang lagi nggak? Bukannya kemarin baru ibu kasih ya? Kenapa cepat sekali habisnya? Di sekolah sekarang banyak pengeluaran, Bu. Ada iuran buat kerja teman, terus harus bayar fotokopi bermateri tambahan. Tapi ini yang terakhir untuk minggu ini ya. Makasih ya, Bu. Tapi cuma ini ya, Bu. Nggak bisa lebih. Naila kan tahu ibu cuma kerja serabutan. Kalau ibu punya lebih juga pasti ibu kasih kok. Lagian kalau boleh jujur, kamu kok akhir-akhir ini minta uang terus? Pulangnya juga pasti larut. Iya, Bu. Maaf. Naila pulang sore juga kan karena kerja kelompok kok, Bu. Iya, kerja kelompok bukan karena apa-apa. Kamu gak bohong sama ibu kan? Ibu tahu di sekolahmu sekarang banyak tekanan dan pergaulan zaman sekarang pasti juga sudah sangat bebas. Tapi ibu percaya sama Naila. Naila bisa jaga kepercayaan ibu kan? Iya, Bu. Naila tahu. Naila cuma fokus belajar. Naila pergi sekarang ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Naila bergegas keluar dengan perasaan gelisah karena sudah membohongi ibunya. Sedangkan Ibu Sari memandangi kepergian Naila dengan tatapan sedih, khawatir melihat perubahan sikap putrinya. Pagi itu, Naila melangkah memasuki gerbang. Di koridor utama, ia bertemu Dea, sahabat karibnya yang sudah menunggunya sebelum mereka menuju kelas. Gila Naila, kamu lihat postingan Rama gak? Dia upload foto dinner di kafe mahal. Captionnya itu dan bukan handle wifi. Aku gak buka Instagram dari tadi. Makanya kamu tuh udah pacaran kok malah sih di profil gini. Kamu harusnya bangga Naila. Di antara semua cewek di sekolah, cuma kamu yang berhasil jadi pacar Rama, si bintang sosmed sekolah. Tapi aku merasa dia minta aku ngelakuin banyak hal yang gak biasa dia. Kemarin dia suruh aku skip ekskul buat nemenin dia foto-foto. Ya wajar dong, itu namanya support pacar. Tapi BTW gak ada dia nih, cowok kayak Rama itu playboy kelas atas. Dia cuma suka cewek yang bisa dia ubah. Jangan ngomongin aku di belakang, Princess. Itu gak keren. Rama, enggak kok. Gue pinjem Naila bentar ya. Iya, gak apa-apa. Naila, nanti sore free kan? Kita main sebentar yuk di tempat yang aku janjiin kemarin. Aku mau tunjukin real life anak kota. Rama, aku gak bisa. Aku harus langsung pulang. Ibu pasti udah curiga sama aku karena sering pulang larut akhir-akhir ini. Come on Naila, stop bahas ibu kamu terus. Kita cuma mau jalan sebentar di tempat yang gak ada CCTV. Aku janji, ini bakal jadi momen yang worth it buat kamu. Apa kamu lebih milih ketaatan konyol itu daripada pacarmu sendiri? Oke, jam 4 ya. Nice, tunggu aku di belakang basement dekat parkiran guru ya. Gak ada yang perlu tahu, oke? Naila, kamu gila. Basement itu tempat paling sepi di sekolah. Jangan mau, dia tuh red flag please. Dia gak seburuk yang kamu kira dia. Dia cuma mau kenal aku lebih jauh. Dia bilang aku harus mencoba hal baru sekali-kali. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Naila menepati janjinya untuk datang ke basement. Ternyata Rama sudah menunggu dengan rokok menyala di tangannya. Rama, Tepat waktu, Princess. Aku tahu kamu gak bakal ghosting aku. Rama, kamu merokok lagi. Please jangan banyak-banyak. Itu gak bagus buat kesehatan kamu.
cuma penghilang stres aja Naila. Lagian, kamu terlalu polos. Hidup di kota, itu harus tahu cara lepas penat. Udah, gak usah ceramah. Ayo kita cabut sekarang. Cabut kemana? Ke tempat biasa kita, tempat yang lebih private. Kamu tahu kan? Aku gak bisa, Rama. Kenapa gak bisa? Kita udah sering kesana. Aku udah janji sama ibu. Aku harus langsung pulang. Ibu udah mulai curiga. Ibu bilang aku gak boleh melanggar batas. Ibu terus. Jadi, kamu lebih milih ibu daripada aku. Aku pacarmu Naila. Oke, fine kalau gak mau kesana. Sini, sebagai gantinya, aku minta uangmu. Lagian, kamu kan udah janji mau ngasih aku uang buat beli makan sama temen-temenku. Uang? Tapi uang aku tinggal sedikit, Rama. Berapa? Sini kasih semua. Ini cuma 10.000, Rama. Sisanya baru sampai besok. Apa? Cuma 10.000? Mikir kids, lo pikir gue pengemis di lampu merah? Setelah semua waktu yang gue habisin buat lo, setelah semua yang gue kasih lo cuma kasih gue 10.000? Lo pikir gue cowok apaan? Rama, jangan marah. Besok aku janji bawain uang yang lebih banyak. Cukup Naila, gue capek, lo terlalu polos, lo jadis, dan lo terlalu penurut, lo gak seru sama sekali. Maksud kamu apa, Rama? Maksud gue, kita putus. Gue gak butuh pacar yang takut sama bayangnya sendiri dan cuma punya 10.000 di dompet. Cari aja partner yang sekolah sama ibu itu. Rama, aku masih... Game over Naila, gue udah gak butuh lo. Jangan pernah chat gue lagi. Rama berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Naila di basementnya pulang. Naila jatuh berduduk di lantai, menangis histeris. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan harga diri dan mendapatkan perpisahan yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, Naila dan Dea di dalam kelas yang sepi karena sudah memasuki waktu istirahat. Naila terlihat sangat berbeda. Akhir-akhir ini, ia selalu mengenakan sweater tebal menutupi seragam, meskipun cuaca tidak terlalu dingin, dan jilbabnya ditarik lebih menutupi dada. Wajahnya terlihat pucat dan lingkar mata yang terlihat hitam jelas. Naila, kamu yakin baik-baik aja? Udah 2 minggu kamu begini, pucat banget. Kamu sakit ya? Aku cuma kurangin badan dia. Belum biasa. Aku kedinginan. Kedinginan gimana? Kan nasi kau sudah mati. By the way, parfum aku baru loh. Mau cium baunya enggak? Loh, kamu kenapa? Ini enak loh, wangi bau kesukaanmu. Cobain deh. Naila, ya ampun, kamu kenapa? Apa jangan-jangan Naila hamil? Ups, aku harus lapor ke guru BK sekarang. Setelah menerima laporan dari Dea, Ibu Ranti selaku guru BK segera menindaklanjuti. Dalam hitungan jam, hasil investigasi terkonfirmasi. Naila positif hamil. Segeralah Ibu Naila dipanggil untuk menghadap ke sekolah, di mana takdir buruk menantinya. Ibu Sari, tujuan kami memanggil Ibu ke sini untuk menyampaikan hasil lebih lanjut setelah kami mendapat laporan dari temannya Naila. Kami sudah melakukan investigasi lebih. Katakan saja, Bu Ranti. Jangan buat saya semakin menderita. Saya tahu ada yang tidak beres dengan putri saya. Maafkan saya, Bu, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan Naila positif hamil. Usia kandungannya sekitar 2 bulan. Hah? Hamil? Naila, apakah ini semua benar, Nak? Kamu bunuh ibu, Nak? Ya Tuhan, Ibu Sari kenapa? Ibu, kenapa Bu? Bangun Bu, maafkan Naila Bu. Naila, Ibu Sari. Naila terus menangis meratapi tubuh ibunya. Penyesalan itu kini berubah menjadi tragedi tak terbayangkan. Beberapa hari telah berlalu. Waktu bagi Naila terasa berhenti. Ia kehilangan
yang penyangga hidupnya, yang pergi selamanya akibat kebohongannya. Dalam kamar yang gelap dan dingin, pandangannya berhenti pada pisau yang tergeletak. Naila yang tak sanggup lagi menanggung beban, mengambil pisau itu, benda yang kini ia yakini akan mengakhiri semua rasa sakit yang mencekiknya. Cukup, semua ini harus berakhir. Aku gak kuat lagi. Drama Hancur di Garis Batas adalah cermin buram bagi generasi masa kini. Kisah Naila membuktikan bahwa tekanan untuk terlihat bebas lebih kuat daripada ikatan keluarga dan prinsip diri. Ironisnya, ia menukar seluruh masa depannya yang berharga hanya demi validasi lelaki yang hanya bernilai Rp10.000. Tragedi puncaknya adalah ketika harga dari kebohongan dan pilihan salah itu dibayar tunai dengan nyawa ibunya, meninggalkan Naila terikat pada konsekuensi